Saya Namong, usia 32 tahun, di tahun ini udah 33 tahun. Saya owner Bradlin Bakery yang ada di Gombong. Saya lulusan SMA Negeri 1 Gombong, jurusan IPA. Barangkali besok di Sago ada tambah jurusan ya Pak ya, Ibu ya. Ada jurusan memasak gitu sama bakery gitu kan ya. Biar saya ada temennya besok. Kita alhamdulillah sudah ada 9 cabang, ada di Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong 1 itu ada di Sudarso, Gombong 2 ada di Dewi Sartika pusatnya. Lalu geser lagi ke arah barat kita ada di Sumpio, Kroya, kita ada di Cilacap. Lalu yang terakhir kita ada di Purbalingga. Untuk rocket chickennya sendiri alhamdulillah ada 7. Kebetulan kalau rocket chicken kan itu franchise. Jangan lupa loh kalau kalian lagi jalan-jalan ke mana itu diampiri Bradlin sama rocket chickennya gitu ya. Terus untuk bearing kelambinya kita ada di Tasikmalaya sama di Palangkaraya. Kenapa sih kalian kepengen jauh-jauh gitu kan di Tasikmalaya sama Palangkaraya? Yang pertama itu sebetulnya kita itu punya cita-cita jalan-jalan. Nah, di situ jalan-jalan itu yang bermanfaat juga. Minimal kita ketika kita mau jalan-jalan, ada yang dihampirin gitu loh. Sebetulnya dulu kan kayak Kak Lin sendiri kan lulusan SMA Negeri 1 Gombong, jurusan IPA. Ikut PMDK kan, PMDK biologi itu di Unsud. Kebetulan kan memang nilai biologi nih Kak Lin kan bagus-bagus tuh waktu itu. Ya coba saya daftar tuh di Unsud PMDK, alhamdulillah diterima. Dan waktu itu biaya masuknya di Unsud itu sekitar 3 juta. SPP itu 750 lah. Keadaan ekonomi keluarga memang ya Allah, nyari duit 3 juta itu susah banget gitu kan. Jadi kalau orang tua udah diminta ya, orang tua sebetulnya sih support aja, cuma kembali lagi ke kemampuan. Sampai bener-bener itu nggak punya duit 3 juta itu nggak punya. Dan pada akhirnya 3 juta itu waktu itu Kak Lin sendiri pinjem ke teman, dan alhamdulillah dipinjemin lah. Sampai di semester berapa itu Kak Lin itu mencoba bertahan untuk kuliah. Itu aja disambi dengan SPG, disambi freelance kerja apa aja. Terus ternyata sampai di titik jenuh kita orang itu udah nggak kuat banget untuk biaya kuliah kan waktu itu di Purwokerto kan. Ya udahlah, karena udah suka aja dengan pekerjaan, akhirnya memutuskan keluar, nggak diterusin untuk kuliahnya. Terus habis itu lanjutlah SPG-an. Awal-awal Kak Lin kerja itu ya kerja SPG ya. Waktu itu jadi SPG kartu perdana kayak XL, Telkomsel, Tri, bahkan pula dulu pernah jadi SPG Kalbe Farma, Bodrek. Pernah dibayangin nggak waktu jadi SPG? Pernah jadi SPG nggak? Sebenarnya jadi SPG ya ada bahagianya, ada sedihnya kan waktu itu karena memang kita orang nggak punya modal buat usaha ya, jadinya SPG mulai ya, ambil contoh SPG XL waktu itu kan, SPG XL. Jadi kita keliling ke pasar, keliling ke tempat-tempat ramai kayak gitu, nawarin kartu perdana. Setiap kali ada momen-momen SPG itu kan saya penjualannya paling bagus sih. Kalau nawarin itu pasti ditarget kan. Kalau SPG kan ditarget sehari itu 100 piece. Alhamdulillah 100 piece itu selalunya tiap jadi SPG itu selalunya target. Ya alhamdulillah, jadi waktu itu gaji SPG udah lumayan ya, sehari 100.000 kan. Nah itu dari SPG. Terus kadang kalau ada event lain kita ada SPG Kalbe Farma. Kalau Kalbe Farma waktu itu memang gajinya ya lumayan ya, 35.000. Ya itu juga di pasar gitu kan, nawarin obat pusing gitu kayak Bodrek. Permisi Bu, saya mau nawarin obat Bodrek, barangkali Ibu pusing. Ternyata dia jawabnya, aku orang mumet nih. Jadi ya udahlah. Waktu itu tuh kayak kalian sendiri tuh nikmatin sih sebetulnya, nikmatin banget lah proses itu. Nah,
itu sebetulnya SPG itu udah dari SMP ya, karena waktu itu kan punya om namanya Om Tobing itu, dia guru model juga. Kadang kalau lihat ada orang yang mau ngadain event gitu kan, dia cari SPG yang tinggi-tinggi ya. Kebetulan waktu SMP itu tinggi badan itu sudah memenuhi, tapi padahal aslinya masih SMP waktu itu. Jadi Bibit nggak tahu malu untuk menawar-nawarkan produk gitu udah dari SMP ya. Mulai dari SPG itu uangnya Kak Lin kumpulin buat usaha sebetulnya. Misal SPG-an dalam 1 minggu itu 600.000 dapatnya. Jadi Kak Lin itu ngambil cuma duit 200.000, sisanya tak buat beli bebek. Kenapa sih beli bebek waktu itu? Karena yang pertama itu memang hobinya Papa ya. Papa itu suka ternak sebetulnya Papa. Tapi ya udahlah, kita ngikut aja lah, namanya usaha itu yang bisa kita handle, yang sekiranya sama pikiran kita itu jalan. Alhamdulillah dari itu saya kumpulin tuh uang 400.000 buat beli bebek. Bebek waktu itu yang kecil-kecil. Ketika bayaran tak beliin bebek kecil. Sampai rumah digedein, beli lagi, bayaran lagi, beli bebek lagi, digedein. Sampai pada akhirnya alhamdulillah dapat 400 ekor waktu itu. Alhamdulillah. Di Sambi apa? Ternak bebek juga masih tetap jadi SPG waktu itu, soalnya mau kemana lagi ya, karena kuliah juga udah enggak, kerja juga ya udah kerja SPG, di rumah ada bebek. Nah, alhamdulillah selang 3-4 bulan itu bebeknya kan udah dewasa lah. Alhamdulillah bebeknya itu udah mulai bertelur. Dari 400 ekor ini menghasilkan 200 butir lah, kurang lebih 200 butir telur bebek kan waktu itu. Jadi 200 butir telur bebek itu Kak Lin jual ke pengepul telur itu kan. Jadi tiap hari itu mesti ada yang ngambil. Nah, coba dibayangin lah, dari setiap hari telur bebek itu 200 butir. Terus setiap hari Kak Lin dapat gaji 100.000. Jadi kan lumayan tuh, sehari 300.000 kan. Sampai Kak Lin kumpulin setiap hari, sampai bebek itu sudah tidak bertelur. Habis itu karena beberapa komplain dari tetangga, akhirnya Kak Lin jual lah itu bebek, dan Kak Lin pindah ke usaha yang lain. Yang penting apa? Yang penting kita tetap mau berusaha sih sebetulnya. Kak Lin usaha yang lain seperti ada warnet, pernah juga Kak Lin usaha jualan es krim. Aduh, beberapa usaha sebetulnya udah pernah dicoba juga sih. Mulai dari warung es buah pun juga udah pernah dulu. Makanya perjalanan dari situ sampai di titik 2015 itu Kak Lin mencoba untuk buka kayak warung milbar namanya. Kak Lin jualan milkshake, jualan camilan gitu kan. Tapi waktu itu memang beberapa tahun ya, antara 3-4 tahun itu bagus. Cuma yang namanya kafe kan balik lagi, dia kan mengikuti arus ya, mengikuti zaman juga. Dari kafe itu Kak Lin di rumah pun fokus untuk bikin roti. Bikin rotinya itu buat apa? Buat menu-menu yang ada di kafe itu. Kayak gitu kan. Otomatis kan dia nyambung. Nah, dari kafe itu kebetulan juga balik lagi nih flashback. Suami Kak Lin galak. Curhat deh ini deh. Tapi ada berkah tersendiri yang dapat suami galak itu kan. Jadi Kak Lin itu nggak bisa kemana-mana kan. Nah, pelampiasannya kemana? Ke dapur lah. Jadi milbar itu tetap jalan, Kak Lin di rumah bikinin roti gitu kan. Karena kadang ya namanya naluri perempuan ya, kepengennya kan dolan, shopping lah. Sedangkan kita orang minta duit buat beli ini, nggak dikasih gitu kan. Tapi mau beli ini, nggak dikasih lah. Terus mau minta siapa lagi kan? Ya kita mau nyesel, mau sedih kan juga nggak boleh. Nesu sih sebetulnya, ya nesune ke dapur, bukan pergi kemana-mana, cuma nesune ke dapur. Akhirnya tiap hari itu ya udah, ketika marah sama suami, aku larinya ke dapur. Kan
Ya kalau di Islam pula kan harus manut toh sama suami. Kalau suami nggak kasih ridho ke kita jalannya pun susah kan. Jadi ketika suami udah ridho, apapun yang kita usahakan itu lolos, lancar gitu aja. Iya, dimudahkan semuanya. Jadi waktu itu Kak Lin sendiri nggak pernah membangkang suami. Suami bilang jangan keluar, jangan. Udah aku nggak keluar. Suami bilang jangan gini, jangan jadi kasir, ya udah di rumah aja deh. Terus mau ngapain nih di rumah gitu kan? Nesu aku pengen dolan nggak boleh, pengen dolan nggak boleh, pengen ikut jualan di Milbar nggak boleh. Akhirnya ya udah bikinlah roti di rumah, bikin apa aja bikin. Soalnya kalau yang Kak Lin bisa lakuin waktu itu cuma bikin roti ya. Yang pertama karena peralatan ada di rumah. Roti itu kita bikin yang paling sederhana aja. Mixer mungkin dulu di rumah udah ada, oven tangkring. Dulu awal-awal bikin roti itu pakai oven tangkring gitu. Jadi mixer ada, pinjam punya mama waktu itu. Oven ada, juga punya mama juga, oven tangkring tuh nggak pernah dipakai. Terus Kak Lin ya udah buat kegiatan aja di rumah, akhirnya bikin roti. Nah, waktu itu punya HP, bikin roti, di foto, jepret, Kak Lin posting. Bikin roti lagi. Jadi tiap hari waktu itu sebetulnya iseng ya. Waktu itu sebetulnya iseng. Jadi bikin roti itu iseng. Tiap hari bikin, di foto, posting, bikin lagi, posting. Waktu itu kan ada Instagram sama Facebook ya waktu itu, sebelum ada TikTok. Itu ada Instagram, Facebook. Jadi Kak Lin setiap hari itu pasti posting. Suatu ketika itu ada orang tanya, "Kamu jualan roti?" Aku jawab deh, "Iya," gitu. "Mau pesen?" Boleh aku pesen gitu. Ada teman itu tanya kayak gitu. Ya udah akhirnya, ya udah kamu mau roti yang mana, aku bikinin. Akhirnya mencobalah aku garap pesanan orang. Walaupun dulu awal-awal ya kalau dibilang rotinya enak juga enggak ya. Mungkin gitu kan. Cuma ya udah oh berarti memang aku tuh harus konsisten. Jadi ya dari situ konsisten, tiap hari posting, tiap hari bikin roti, tiap hari produksi roti sebetulnya. Walaupun kadang kalau nggak ada pesanan pun tetap bikin. Suatu ketika misal aku sehari aja nggak posting itu nggak ada orderan. Jadi sehari aja nggak posting itu nggak ada orderan loh aku. Jadi mau nggak mau ya udah bikin buat stok foto, dijual di Milbar. Kayak gitu kan otomatis kan jalan. Gitu walaupun mungkin kita cuma bisa balik modal aja. Untung sih enggak. Memang tujuan dari awal Kak Lin jualan roti itu, bukan untuk cari untung sebetulnya. Kita awal-awal jualan itu nggak cari untung, kita cari nama dulu waktu itu. Sehari Kak Lin itu bikin 1 kilo donat. Pernah itu ya masa-masa sulitnya nih. Bikin 1 kilo donat itu jadi 40 butir, 40 biji donat ya, 40 biji donat. Nah itu Kak Lin panjang tuh di Milbar waktu itu. Cuma laku berapa? 1. Astagfirullah. Jadi waktu itu kan memang ya itu balik lagi. Kalau kita itu nggak kuat mental, coba bayangin sehari bikin 40 cuma laku 1. Sedih kan? Kalau kita nggak kuat mental sampai berapa bulan waktu itu kan? 2017. Sampai berapa hari itu, tapi saya yakin saya itu kepengen menyajikan donat itu yang tiap hari itu fresh, tiap hari itu donatnya tuh lembut. Makanya ketika 40 butir cuma laku 1, ya udah nggak apa-apa. Yang 39 itu Kak Lin bagi-bagi tetangga, bagi-bagi karyawan, semua suruh makan donat udah. Mereka harus nyicipi donat udah sampai bosen gitu kan. Tapi di situ itu Kak Lin itu nggak kapok yang namanya aku madek bae lah orang dodolan donat lah, orang payu ya gitu kan. Waktu itu nggak, aku tuh memang paling anti untuk menyerah. Jadi 40 donat itu laku 1 udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Semua itu kita syukurin deh waktu itu. 40 biji donat laku bagi-bagi. Hari berikutnya bikin lagi sampai itu sehari misal 40 laku 20, separuh nih. Udah ada peningkatan tuh lumayan. Sampai orang itu percaya kalau donat Bread Lin itu lembut gitu kan.
itu fresh tiap hari, nggak ada yang Kak Lin jual donat itu sampai 3 hari itu nggak ada. Jadi tiap hari itu donatnya tuh baru terus. Itu prinsipnya sih memang dulu. Jadi itu tuh dulu prinsip, bener-bener aku tuh punya prinsip, aku bikin donat itu yang tiap hari itu fresh. Gak ada donat yang sampai 3 hari, karena donat 1 hari itu masih empuk, 2 hari itu udah lumayan, 3 hari itu udah keras. Jadi aku nggak berani kalau suruh jual roti donat udah 3 hari. Makanya donat Bretin itu kan alhamdulillah ya, kalau tiap hari itu masih empuk gitu donatnya. Dari situ orang-orang udah pada ngerti kalau donat, kalau Bretin itu kalau Milbar itu jualan donat. Nah dari situ donatnya udah mulai terkenal nih sampai kemana-mana gitu kan. Ada reseller juga, ada dari orang luar kota karena mereka lihat postingannya itu. Dari keuntungan donat, cake itu merambahlah Kak Lin ke kue kering waktu itu. Di tahun ketiga berarti 2018 itu udah mulai bikin kue kering. Jadi waktu itu kan ovennya juga masih oven tangkring, kumpulin sampai dapat paling dapat 1 juta waktu itu. Terus ngomong lah sama suami, beliin oven lah gitu kan. Oven itu harga 1.500.000 itu waktu itu. Lah, kamu udah ada uang berapa? Ada uang 1 juta. Yaudah tak tambah 500.000. Akhirnya alhamdulillah bisa buat beli oven gede gitu. Nggak gede sih, masih oven seng, tapi dia ada kakinya ya gitu. Udah lumayan kita buat produksi. Yang penting itu apa? Kita konsisten terus kita jualan roti. Alhamdulillah kumpulin sampai di detik ini. Kita udah punya beberapa oven yang lumayan buat produksi. Iya, jadi yang penting dari situ sih konsisten sih sebetulnya, kuncinya itu konsisten. Kita itu nggak perlu yang namanya sedih atau menyerah. Kalau ketika jualannya kita sepi, ketika jualannya kita rame, kita tetap datar dan kita tetap bersyukur aja sih. Alhamdulillah, disyukurin aja. Allah pasti kasih kita jalan lah. Namanya kita udah usaha, masa nggak ada hasil kan, kayak gitu kan. Waktu itu namanya Lin House. Nah, Lin House itu Kak Lin, ya memang Lin House itu bagus ya. Lin House dia produksi masih di rumah, dia produksi rumahan dan masih roti-roti rumahan. Kenapa Kak Lin pindah ke Bretlin? Karena menurut Kak Lin sendiri Bretlin akan lebih menasional atau menginternasional gitu kan. Jadi lingkupnya Lin House itu masih dalam lingkup kecil gitu kan. Makanya ganti ke Bretlin itu Bread Love Incredible. Luar biasa kan berarti. Cintanya luar biasa di situ. Karena memang dalam beberapa tahun, 3 tahun. Waktu itu 3 tahun itu kalian tuh cinta banget sama yang namanya roti dan cake. Jadi kenapa breadnya di depan bukan Lin, bukan Liana Bakery itu bukan, tapi Bretlin. Bread Love Incredible itu cinta yang luar biasa. Jadi kalian selalu mempersembahkan roti, semua sajian yang ada di Bretlin itu yang luar biasa cintanya untuk kalian. Kalian sendiri sebetulnya nggak pernah menikmati keuntungan sendiri waktu itu memang prinsipnya udah kita kumpulin uangnya, kita buat investasi dulu, kita buat tabungan dulu sampai di tahun ketiga. Alhamdulillah ada beberapa rocket chicken, terus ada beberapa Bretlin waktu itu udah ada 4 rocket chicken tambah 4 Bretlin. Alhamdulillah dari situ masih kalian kumpulin. Nah sampai di titik ini kita ada beberapa cabang ya. Uang hasil ini semua kita itu dulu zaman waktu merintis itu kayak Kak Lin sendiri itu punya prinsip, sebetulnya punya prinsip, benar-benar prinsip ini. Waktu itu dikejar itu usia 30 tahun itu aku harus sukses. Waktu itu Kak Lin masih usia 25, 26. Nah, untuk mengejar di usia 30 tahun minimal itu 28 itu udah sukses gitu kan. Nah, waktu itu di titik terendah itu cuma bisa apa? Tidur aja kalau udah capek gitu. Ya Allah, ini kok aku nggak ada untung. Ya Allah, ini kok aku dikomplain orang. Ya udahlah, udah kita tidur aja, tidur di bawah tidur. Habis itu kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Kita harus bisa selesaikan semua masalahnya. Jangan berhenti sampai di situ aja. Istilahnya nih kayak gini. Jadi waktu itu Kak Lin itu start dari sini. Kak Lin di tujuan ini. Kak Lin udah jalan nih sampai sini nih, sampai di tengah-tengah nih.
kurang lebih ya 40% mungkin udah jalan. Tapi ketika di titik jenuh, titik terendah, sedih gitu, masa ya aku mandek balah dodolan roti lah, mandek, dan sia-sia dong jalan dari sini sampai sini, sia-sia banget kan. Akhirnya biarin aku istirahat dulu, aku tidur, habis itu aku bangkit lagi, aku jalan terus sampai di tujuan hidupku gitu kan. Kalau kita misalnya ini berhenti sampai di sini, ini berhenti, balik lagi kita mengawali untuk pindah usaha lain, kan kita mengawali dari nol lagi kan. Nggak mudah loh kita itu untuk cari nama, itu nggak mudah banget. Dari nol kita dari sini, iya kalau sukses, kalau enggak kita balik lagi cari usaha lain lagi, nggak bakalan nyampe itu, karena usia kita itu udah terbatas banget ya. Nah di usia udah 28 tahun ya wes, mama nih sedih, galau atau merasa nggak punya daya, ya udahlah kita kembali lagi ke Allah lah ya, kita balik lagi ke Allah, kita ya udah cuma curhat aja, cerita, tidur. Setelah pikiran kita udah agak enteng, lanjutkan, udah menyat lagi, bangun lagi, kita lanjutkan apa yang sudah kita usahakan dari awal sampai di titik ini, kita lanjutkan. Bismillah, insya Allah itu tekan gini. Yang penting apa? Tekun. Orang tekun bakalan tekan, kayak gitu. Makanya aku punya prinsip juga, orang muslim nih, kita orang Islam tuh harus kaya. Kita nggak usah menyembunyikan hartanya kita, nggak usah. Tampilin kalau kita itu mampu, bukan kita pamer, bukan. Orang muslim itu harus kaya, orang muslim itu jangan sampai disepelekan sama umat yang lain. Kalau aku loh ya prinsipnya ya, jangan sampai ada agama lain bilang orang muslim itu miskin, jangan. Orang muslim itu pun bisa kaya kayak gitu. Jadi jangan diumpet-umpetin ketika besok kaya sukses gitu, jangan. Iya, emang harus kayak gitu, emang harus bisa ya. Mungkin kalau awal-awal ya memang sakit-sakit lah. Aku awal-awal juga capek kan. Dulu apa-apa bikin sendiri di rumah, nggak punya karyawan, pesanan di-handle sendiri, admin dipegang sendiri. Jadi awal-awal Breadlin juga bisa berdiri, bisa lebih berkembang kan. Awal-awal kita bikin roti sendiri nih, kalian bikin roti sendiri di rumah, mulai dari ngaduk, bentuk, sampai nganter itu jalan kaki sendirian gitu kan, nganter naik motor, kadang ditenteng kayak gini, sini ngegas, sini nenteng ya kayak gitu. Dulu kalian kayak gitu lah. Di tahun ketiga ada ibu-ibu itu, dia pernah kerja di bakery dulu waktu itu, pernah di bakery lain. Dia janda, pertama dia ke rumah, Mbak aku harap daftar kerja uli hora. Ya dalam hati udah langsung nolak nih, karena kan waktu itu aku garap dewek lah ben gajinya buat aku sendiri waktu itu. Terus aku bilang, jawab sama ibunya, Bu, aku ora kuat bayare. Terus orderanku juga nggak terlalu banyak gitu. Ya ngapurane ya ulung anak gawean kayak gitu waktu itu. Terus akhirnya dia pulang. Selang berapa hari lagi dia balik lagi tuh, Mbak aku kerja nang kene ya. Ya Allah, Mbak, orderanku anu urung akeh gitu kan. Sampai dia pulang lagi. Terakhir dia balik lagi, Mbak, aku kerja nang kene lah, tolonglah, aku kepengen kerja, aku pengen bisa kerja. Waktu itu ya sempet, aduh gimana ya Allah, terus kalian masuk tuh ke kamar. Cuma memang dari hati ada prinsipnya, ya Allah, aku nggak bisa gaji dia, yang bisa gaji itu Engkau ya Allah. Minta tolong kalau saya sampai nerima orang ini itu gaji dari Engkau ya Allah, mungkin lewat saya. Setelah masuk kamar saya keluar, ya wes Mbak ora apa-apa, tapi aku bisa gaji isi hurung akeh kayak gitu. Waktu itu dia pun jawab, ora apa-apa lah, ora apa-apa, yang penting aku kerja. Ya udah, alhamdulillah dia masuk kerja. Selang baru kerja 2 hari, dia ngebon gitu kan, Mbak, apa aku uli utang ya? Ya kadang kan mikir juga, ya Allah udah kerja orang dina bisa utang gitu. Tapi ya udah, kalau kalian sendiri itu memang prinsipnya
insya Allah tak bantu gitu kan. Terus mas utang pira mbak, 200.000. Oh arep gue ngapa sih, kiar ngebayar sekolah anaknya gitu kan. Akhirnya ya udah kalian masuk, kasihlah 200.000. Let 2 hari lagi dia ngomong lagi, mbak aku utang apa ulih. Baru kerja 2 hari, ya Allah ki kepriwe gitu kan. Anu pira mbak, 500. Dan ngangkat teman mbak, anu mau ngapa gitu kan. Ki harus membayar kontrakan. Nah ya udah akhirnya ya udah diem aja lah. Kalian masuk ke kamar. Ya Allah duit pari 800.000. Duitnya 800.000 kan waktu itu. Aduh 800.000 kepriwe gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa. Dia mungkin lebih butuh daripada saya. Akhirnya 500.000 aku pinjam. Nah, kok gampang. Kok kan aku ulih hasil maning. Nanti kan kalian dapat hasil lagi dari jualan roti ini kan nanti dapat lagi. Mungkin dia lebih butuh. Akhirnya 500.000 kalian kasih pinjam. Dari situ beberapa hari lagi dia ngomong lagi. Mungkin karena udah nggak enak ya dia ngomong pinjam. Akhirnya bilang kayak gini, mbak apa gelem nuku komporku. Ya Allah mbak, aduh gue ngapa aku kompor di sana. Iya lagi anu gue anak kayak kia lah, gue sangu orang gue sangu. Ya wis pira mbak. Waktu itu mungkin kompor harganya nggak seberapa, tapi dia mintanya harganya mungkin lebih. Nah, kalian di situ nggak pernah kenyang sama sekali. Lah semene lah nggak pernah kenyang. Ya wis pira. Ya wis tak ciot. Akhirnya kok dari situ kok alhamdulillah kok aku merasa hidup kok diperlancar dari situ. Sebetulnya masih belum sadar, waktu itu belum sadar kalau hal yang saya lakukan itu ternyata membuahkan hasil. Nah dari kejadian itu kok orderan tambah banyak, kok pesanannya kok jadi lancar ya. Berarti alhamdulillah. Nah, setelah ketemu sama guru ngaji, beliau cerita ini itu karena mempermudah urusan orang lain, urusan kita itu dipermudah gitu. Oh aku baru sadar, apakah ini jawabanku gitu kan waktu itu. Alhamdulillah. Nah dari situ juga memberanikan diri untuk menerima karyawan yang lain. Dari situ nambah lagi rezekinya dari Allah. Omsetnya nambah karyawan lagi, omsetnya nambah lagi. Ya itu dari situ kalian percaya semua rezeki tiap manusia itu ada sendiri sudah ditakar ya. Mungkin mereka gajian juga dari Allah lewat kalian kayak gitu sih sebetulnya. Balik lagi juga nih, aku jadi pengusaha, jadi orang penjual roti itu ibaratkan posisiku itu jadi alas kaki, jadi keset. Jadi kayak aku sendiri diinjak-injak sama customer, dimarahin kayak apa sama customer. Saya cuma bisa bilang minta maaf. Misal ketika itu pernah ada, ya nggak cuma sekali 2 kali sih, orang pesan roti tart. Kita udah bikin cantik, udah bagus banget. Sampai di jalan itu panas banget. Akhirnya apa? Cake-nya leleh. Sampai di lokasi, waktu itu di Tambak, kalau nggak salah Tambak agak masuk ke sana. Sampai di lokasi, gunung lagi pun, udah Tambak, masuk gunung, panas banget itu. Leleh rotinya, komplain lah, aku tuh dikomplain, dimarah-marahin gitu. Ya udahlah, ya namanya pembeli adalah raja ya. Kita adalah penjual, pembeli adalah raja, ya kita kasih pelayanan kita yang terbaik. Jadi, oh ya maaf ya Pak, maaf ya Mbak, nanti saya ganti. Akhirnya saya di rumah bikin roti lagi. Udah nggak pernah mau mikir rugi, untung rugi udah nggak pernah mau dipikir. Yang penting pelayanan saya tuh maksimal ke konsumen. Akhirnya bikin roti lagi yang modelnya sama, plek-tiplek. Saya antar sendiri ke rumahnya. Pak, ini rotinya sudah saya buatkan lagi. Maaf ya Pak, kalau pengantaran saya salah. Waktu itu yang antar kurir, jadi mungkin kurang hati-hati. Tak balikin ke sana, saya minta maaf ya Pak. Terus yang roti yang leleh itu aku bawa pulang. Mereka senang, mungkin dari pelayanan itu mereka merasa puas, mereka repeat order lagi. Kalau kayak aku sendiri prinsipku kayak gitu. Aku sama anak-anak karyawan pun semua sama. Kita itu penjual, mereka itu pembeli adalah raja.
Kalau kalian dikomplain dalam bentuk apapun, kita yang minta maaf, kita yang salah udah. Walaupun posisi kita udah bener, kita yang salah. Kita jadi orang itu yang rendah hati. Kalau rendah diri itu kan nggak boleh. Rendah diri itu kan minder ya. Kalau rendah hati itu kita bisa memahami setiap orang. Kita nggak boleh sombong. Prinsipku, kalau misal kamu kaya, jangan sekali-kali kamu sombong. Aku nggak suka. Aneh kadang ketika aku pun pakai baju terlalu gemerlap itu kadang juga aku suka malu gitu kadang. Jangan sampai orang ngerti aku. Kadang juga balik lagi sama teman-teman kalau satu circle kayak gitu kan. Kalian kenapa sih nggak pakai tas mahal? Tas mahal itu kan mereka mungkin kayak LV, Michael Kors atau apalah sejenisnya. Tapi aku lebih memilih pakai tas yang biasa. Kenapa sih kalian tasnya biasa? Lah, aku lebih nyaman kayak gitu. Jadi aku lebih setara dengan mereka. Mereka aku lebih setara di situ. Tapi ketika kita diinjak-injak harga dirinya kita bisa balas kayak gitu. Ya, jadi pesan saya untuk pemuda di Kebumen, khususnya untuk pemuda se-Indonesia Raya, prinsipnya apa? Tekun bakalan tekan. Kita itu harus tekun. Apapun yang akan kita tekuni, kita harus tekun. Walaupun kadang di perjalanan kita mendapati batu jalan yang berlobang kayak gitu, tapi tetap pada prinsipnya kita harus tekun, kita harus konsisten. Usaha itu harus tekun, harus konsisten. Insya Allah itu bakalan tekan. Cita-citamu di sini, kamu tekun terus aja, jangan sampai menyerah sampai di titik ini, oke?